SBY. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Ploso, yang kami hormati ibu-ibu beserta staf dan karyawan SDN 1 Ploso. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, kita semua dapat bertemu berkumpul di aula SD Negeri 1 Ploso dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana nantinya semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita berkumpul di aula SD Negeri 1 Ploso dengan acara diseminasi budaya positif aksi nyata di SD Negeri 1 Ploso, Kecamatan Nganjuk, dalam rangka memenuhi tugas CGP Angkatan 11 dengan CGP Ibu Emi Hayu Astuti SE SPDSG. Selaku pembawa acara, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Paparan diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Emi Hayu Astuti. 5. Sesi tanya jawab. 6. Refleksi. 7. Doa, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Ibu Nani Yolika SPD, dimohon untuk maju ke depan. Kepada hadirin yang hormat, disilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Emi Hairul Astuti, SDSPDSD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan bisa diterapkan di SD tercinta kita, yaitu SD Negeri 1 Ploso. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, SDN Negeri 1 Ploso sudah akan melahirkan beberapa guru penggerak yang nanti akan merubah lembaga kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih berprestasi dengan Bapak Ibu guru yang hebat. Dalam rangka kegiatan CGP pada hari ini, saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan daripada diseminasi budaya positif, dikarenakan membawa dampak yang luar biasa bagi anak didik kita. Selanjutnya nanti paparan akan disampaikan langsung. Alhamdulillah kebetulan adalah saya sendiri, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya nanti akan bisa masuk ke kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti paparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Emi Hairul Astuti. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Bu Pradarita. Sebelum saya mulai paparannya, kita speaking dulu ya. Coba kita berhenti, semua berdiri. Kita semua berdiri ya. Saya beri contoh seperti ini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Aha aha. Ini ini. Semangat. Ya. Semua bisa ya? Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Prok prok prok. Dan dan dan. Prok prok prok. Ding ding ding. Prok prok prok. Dung dung dung. Prok prok prok. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Prok. Aha aha. Prok. Prok. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Monggo, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kesenangan anak-anak. Oke. Oke. Saya dari sini apa di sini aja ya, monggo nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan mengajak panjenengan semuanya menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman, yaitu budaya positif di SDN Negeri 1 Ploso, Kecamatan Nganjuk. Adapun beberapa kegiatan budaya positif, yaitu ada konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan,
kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru. Kemudian yang bawah adalah keyakinan sekolah dan segitiga restitusi. Sebelum lanjut, saya mau tanya ke Bapak Ibu semuanya, sudahkah Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas? Sudah, ya, alhamdulillah. Berarti nanti bisa kita lanjutkan. Next. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang paling penting ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa berhak memaksa. Lanjut. Merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol, yaitu stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, ya. Kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lanjutnya, stimulus responnya, pemakaian ada pada saat bujukan gagal, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada lagi, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang. Kemudian disiplin positifnya, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Di sini contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan, sifatnya universal, yaitu 1. Profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Kemudian lanjut ada Ibu Primarius program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian lanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. 1. Dapat dipercaya. Yang kedua, lurus hati. Yang ketiga, mendengar yang aktif. Keempat, tidak merendahkan orang lain. Kemudian yang kelima, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita juga harus mengetahui Bapak Ibu, apa saja sih kebutuhan dasar pada manusia? Kebutuhan dasar pada manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lanjut. Kemudian kebutuhan dasar apa saja yang diperlukan oleh manusia? Yaitu 1, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu? Kesehatan, rumah, pakaian, dan minuman. Kita butuh sehat, kita butuh sehat, kita butuh rumah, juga butuh pakaian dan minuman. Uang, makanan, itu perlu ditambahkan, nanti perlu makan. Minum saja nggak makan juga nggak bisa, Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ayo, Bapak Ibu, butuhkah kita kasih sayang? Butuh. Kebutuhan untuk memberi dan menerima, bukan memberi tok, tapi juga menerima. Dari siapa kasih sayangnya? Dari orang lain, dari keluarga kita, anak didik kita, gitu memberi, menerima, kemudian kasih kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan kita dengan masyarakat. Kemudian kebutuhan lagi adalah penguasaan, yaitu menjadi kompeten, terampil, diskusi, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kita kalau di masyarakat, di sosial, di luar sosial, kita harus juga memiliki rasa harga diri. Apalagi Bapak Ibu sebagai pendidik, jadi di luar sana kita harus selalu menjaga harga diri. Kemudian kebebasan. Ya, kebebasan itu ada beberapa, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sehingga bisa menjadi seseorang yang mengarahkan seseorang untuk hidup lebih baik lagi. Nah, kalau kita sebagai pendidik, berarti kita mengarahkan anak didik kita untuk lebih baik lagi. Kemudian kesenangan. Mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kita sama anak-anak senang atau benar Bapak Ibu? Senang. Kita sama anak-anak senang, akhirnya kita bisa bermain bersama, tertawa bersama. Lanjut. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain, itu namanya motivasi ekstrinsik atau dari luar. Selanjutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi dari dirinya sendiri, berarti termasuk motivasi dari dalam atau intrinsik. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Hukuman. Hukuman tidak
tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifat satu arah, jadi merupakan hukuman fisik atau psikis. Yang selanjutnya, konsekuensi. Hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, kemudian terencana, disepakati, mengikuti peraturan, dan guru sebagai monitor. Selanjutnya yaitu restitusi. Program dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, jika panjenengan di dalam kelas bersama putra putri panjenengan, putra didik panjenengan memiliki masalah, maka diusahakan, diwajibkan, diharuskan untuk menanyai anak didiknya masalah apa yang sedang dialami. Jadi kita tidak boleh langsung main tuduh. Oke? Lanjut. Kemudian ada posisi kontrol guru. Apa sih posisi kontrol guru, Bapak Ibu? Sebagai pendidik, kita memiliki posisi kontrol yaitu satu, pendukung, kedua, teman. Jadi posisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, kita sebagai posisi pemantau anak didik kita. Ada lagi posisi sebagai manajer. Kemudian ada lagi posisi pembuat merasa bersalah. Nah, untuk melengkapi keterangan posisi kontrol tersebut, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Terlambat, gurunya langsung melotot. Melotot di depan. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya langsung menuduh malas. Ya kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Bu guru menyuruh muridnya untuk keliling lapangan. Kamu terlambat ibu. Rasa putra didiknya sudah berbuat kesalahan. Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Menghukum dengan menyuruh keliling lapangan. Matikan dulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika panjenengan menyaksikan video tersebut di atas, sebagai apakah guru yang nampak dalam video? Sebagai penghukum, langsung membentak murid tanpa mencari tahu masalahnya apa, langsung menyuruh untuk keliling lapangan basket dari 2 kali menjadi berapa kali? Menjadi 5 kali. Nah, Bapak Ibu, kita saling berpikir bersama-sama. Ketika putra didik kita datang terlambat dengan terengah-engah, dengan baju yang semrawut, rambut awut-awutan, bahkan mungkin tidak pakai kaos kaki, apa yang ada dalam pikiran sendiri? Apakah harus langsung marah? Tidak. Coba saya mau tuan. Terima kasih. Ketika kita melihat murid kita datang terlambat dengan kondisi yang tidak rapi, yang bisa kita lakukan adalah menanyakan kenapa datang terlambat. Setelah itu, anak tersebut dipersilakan mengikuti kegiatan sama seperti yang lainnya. Jadi kita tidak membeda-bedakan, dan kemudian tanpa ditanya tidak perlu memberikan hukuman. Nanti kita bisa tanya ketika jam istirahat. Kita panggil anaknya, kita ajak ke suatu tempat, kita tanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia berangkat ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih.
Bu Ari, terima kasih banget. Nah, betul yang disampaikan Bu Ari. Kita tidak perlu langsung menghukum tanpa bertanya, namun kita harus tetap memperlakukan anak itu dengan teman-teman yang lain, dimasukkan ke kelas. Kalaupun kita mau bertanya, boleh. Nanti kita tanya kenapa Mas terlambat, kenapa Dek terlambat, kenapa Mbak kamu terlambat, kenapa bajunya acak-acakan, apa mungkin nggak baik. Dari situ kita merasa ada kedekatan dengan siswa kita. Jadi anak tidak menjadi takut. Tapi kalau begitu kita lihat anak kita mau masuk sudah acak-acakan terlambat, berdiri. Di situ berdiri sampai nanti selesai. Itu adalah sifat yang tidak bagus. Next guys. Lanjut video kedua, monggo dipesan sama-sama. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Nah, ini agak lunak ya, gurunya agak lunak. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar Nah, gak terlambat lagi. karena dia jago lari, malah disuruh besok larinya lebih kencang lagi. Bisa lah Bu. Buat guru Ya sudah sana senang. masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, ibunya Kamu agak ini ada lebih saja. ramah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika panjenengan menyaksikan video yang kedua, berlaku sebagai apakah Ibu Guru? Sebagai teman, menanyakan, "Loh, kamu kan jago lari, kenapa nggak lari kencang?" "Saya sudah kencang Bu, tapi namun tetap terlambat." "Oh ya sudah, bikin sering Ibu ya." Kata-kata seperti itu, kira-kira anak-anak lunak apa tidak? Lunak. Besok jangan pulang ya sayang, besok datang lebih pagi ya. Ya sudah, Ibu beresin absennya kamu. Oke. Seperti itu. Saya mau ada yang menjelaskan Bu Saf. Bagaimana dengan penyakit tanah? Kalau posisi kontrolnya kita sebagai teman, kita ke anak-anak nanti bagaimana? Siap, terima kasih Bunda. Sebagai teman, seorang guru harus selalu bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan temannya si anak. Jadi bahasanya termasuk juga bahasa teman. Jadi mungkin dengan begitu anak akan merasa nyaman, tidak bahasa-bahasa yang seperti gurunya. Ya. Jadi kalau misalnya anak tersebut terlambat, ya karena posisinya sebagai teman, maka si anak ditanyai bahasa dengan bahasa teman. Misalnya, "Loh, kok terlambat sayang? Ada apa ini?" Nah, itu bahasa-bahasa teman. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita perlu ya, kita butuh posisi kita sebagai teman, tidak hanya sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran, namun kita juga harus seperti sahabatnya. Mau saling pakai tos boleh, anak-anak lebih suka. Oke? Kemudian lanjut, kita saksikan bersama video yang ketiga. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, anaknya ditanya, "Kamu senang ya bukan ibu susah?" Itu yang kita beberapa kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Nanti kalau muridnya berbuat absen? kesalahan, gurunya mendapat teguran. Ibu harus apa coba? Maaf Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan Jangan bikin ibu susah lagi. bisa jantungan kalau ibu Ibu bisa jantungan. Sana cepat kelas yuk. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, pada video ketiga Bu Guru agak kalem, agak pelan, namun merasa bahwa sudah berkali-kali si murid diingatkan. Kamu memang senang ya? Kamu memang senang ya? Ibu dapat teguran. Nah, itu artinya berarti anak bagaimana? Merasa bersalah. Oh, saya salah banget ternyata buat ibu guru saya jadi pikir karena saya terlambat datang sekolah, akhirnya guru saya ditegur oleh kepala sekolah. Itu jadi beban anak-anak apa betul? Jadi beban anak kita merasa bersalah. Ya, lanjut. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya Nah. jika terlambat hadir. Seharusnya hadir jam 7, Saya harus tinggal namun kelas. hadir jam Jam 7 istirahat lebih selama 20 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan Nah, kamu. jadi Ya. konsekuensinya Baik Bu. tetap mengerjakan tugas. Mungkin dari Bu Luki bisa menyampaikan tentang posisi bapak kita sebagai pemantau. Baik, terima kasih Bu Adi. Di sini guru sebagai pemantau diharapkan bisa memantau kesalahan anak didiknya. Jadi jika terlambat diberi tugas tambahan untuk menyelesaikan keterlambatannya. Dikarenakan konsekuensi konsekuensi dari terlambat. Jika terlambat. Terima kasih Prof. Iya, betul sekali ya. Jadi ketika kita sebagai pemantau, artinya jika murid kita melakukan kesalahan dan murid sudah tahu apa konsekuensinya jika melakukan kesalahan, yaitu memberikan tambahan tugas. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu Guru. Jika panjenengan berada di posisi seperti itu, sebagai pemantau, jika murid panjenengan datang terlambat bahkan jam 8 baru datang dan tidak membawa buku yang seharusnya untuk belajar hari itu, apa yang akan panjenengan lakukan? Bu Nani. Terima kasih Bu Edi. Jika menurut saya ada yang datang terlambat, meskipun juga tidak dibawa itu, saya suruh anak itu mengerjakan di buku yang sudah dibawa, buku tulis itu Bu. Jadi tidak perlu pulang karena takutnya nanti orangnya jauh atau nanti tidak ada yang mengantar kembali lagi ke sekolah, supaya anaknya juga tidak takut untuk ke sekolah hari berikutnya. Terima kasih Prof. yang luar biasa. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sebagai pemantau tetap harus melaksanakannya yang tidak merugikan anak didik kita. Kita tetap bersahabat dengan menyampaikan kepada adik kita konsekuensinya seperti apa, namun tetap anak itu harus tahu bahwa itu memang harus dilakukan. Lanjut. Video yang keempat, posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Menanyakan. Terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari video tadi Bapak Ibu, bahwa posisi kontrol kita adalah sebagai manajer, menanyakan anak didik kita kesalahan kamu lakukan tadi kenapa, kamu sudah melanggar keyakinan apa, keyakinan kelas apa, yaitu tidak menghargai waktu, tidak menghargai dirinya sendiri. Dan guru selanjutnya nanti harus menanyakan solusinya. Kalau seperti ini apa nantinya akan kamu lakukan? Kalau di video tadi anak yang terlambat, dia berjanji akan setel alarm atau mengingatkan keluarga yang ada di situ untuk bangun pagi hari. Kira-kira bisa apa Bu diterapkan kita? Diterapkan bisa apa tidak? Bisa ya, kita sebagai manajer. Lanjut. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu buat di kelas panjenengan, yaitu satu, bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau menulis keyakinan kelas jangan terlalu banyak, nanti anak-anak supaya lebih gampang mengingatnya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua warga kelas. Kalau misalnya Bu Ari kelas 4, berarti Bu Ari membuat kesepakatan kolaborasi dengan siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Kalau kita melihat dari beberapa kasus dalam video tadi, pentingkah Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas? Penting ya, karena apa? Karena dengan ada keyakinan kelas maka anak akan berusaha untuk tidak melanggar. Lanjut. Seketika restitusi. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Ketika kita mengalami masalah dengan anak didik kita, maka kita bisa menyelesaikannya lagi dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa tahu segitiga restitusi? Nah, bentuknya segitiga apa Bapak Ibu? Sama sisi ya, sisinya sama. Segitiga restitusi tadi menggambarkan bentuk cara kita nanti dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Yaitu satu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Senang apa tidak kalau muridnya mandiri dan bertanggung jawab? Nah, senang pekerjaannya diselesaikan sendiri tanpa menunggu perintah guru. Nah, itu adalah rasa mandiri dan tanggung jawab. Kita tutup dulu ya, kita breaking yang kedua supaya tambah hidup ya suasana diskusi hari ini. Monggo Bu Nisa semuanya berdiri, kita ice breaking lagi. Monggo barisan ya, monggo bisa di sini, Bu Ari di depan, belakangnya Bu Nasri, di pintu Bu Nasri, kita ikuti videonya. Apa ya? Ayo. Monggo lanjut belakangnya. Lumayan, bagus. Tidak ngantuk ya? Kita lanjut. Kita ke segitiga resolusi. Monggo sampai di dahar boleh? Monggo. Sino boleh? Monggo sampai ngomel boleh ya? Oke. Selanjutnya nih Bapak Ibu, sambil nyemel boleh sambil memperhatikan slide berikut ini. Menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Wajar ya, kita sebagai manusia wajar berbuat salah. Juga begitu, namanya juga anak-anak wajar membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini perlu dipahami ya. Orang ini manusia sempurna. Jadi semua pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika pembimbingan bersama putra putrinya, anak didiknya, maka ditanyakan, Bu Guru juga pernah punya salah. Nah, tapi kita tidak boleh diam, harus berusaha untuk mencari permasalahannya apa. Betul ya? Kemudian kamu berhak merasa begitu. Saya nggak salah kok Bu, dia yang salah. Biasanya akan membela diri ya. Saya kemarin juga pernah di anak kelas 2, nggak ngaku, ditanya, saya nggak salah. Nah, pasti akan seperti itu, membela dirinya sendiri. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah,
Berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tuh. Jadi tadi penjenengan sebagai pendidik pasti bertanya dengan muridnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu ketika validasi pada tindakan yang salah. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu ya, berdasarkan prinsip nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupannya yang dia inginkan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan ringan yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak didik kita. Mau dibuat seperti apa? Kita bikin keyakinan kelas apa? Nah, ini adalah dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Kasusnya 4 anak ini melakukan kesalahan membuli temannya sampai temannya nangis dengar nangisnya. Namun ketika ditanya tidak ngaku, ketika di luar tidak ngaku. Nah, kemudian saya coba melaksanakan dengan menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Akhirnya si anak mengakui kesalahannya dan berucap untuk tidak melakukannya lagi. Ini adalah siswa dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiza dari kelas 5. Saya senang sekali belajar diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku teman saya. Saya harus belajar bersabar dan menghormati teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah refleksi dari siswa. Ketika dia memiliki masalah dan kita menyelesaikannya dengan menggunakan sesuai segitiga restitusi tadi, maka anak akan percaya diri. Ketika dia memiliki masalah, dia percaya diri bahwa dia ternyata bisa menyelesaikannya. Kalau namanya anak SD, biasa nih, diusili sama temannya, dicontek pekerjaannya. Nah, seperti itu anak pasti tidak mau, dia akan merasa berontak. Dan dengan berontaknya dia spontan tangannya bergerak, blek, kena pipinya. Akhirnya malah menampar. Nah, seperti itu kan tidak boleh. Nah, refleks, tidak kan? Refleks. Tapi ketika kita melakukan pendekatan, si anak akhirnya tahu bahwa dia harus bisa mengendalikan diri walaupun dalam keadaan emosi. Lanjut. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak Ibu, ini tadilah diseminasi aksi nyata yang saya sampaikan ke panjenengan. Selanjutnya adalah saya ingin melihat panjenengan menuliskan di sticky note keyakinan kelas apa yang ingin Bapak Ibu buat nanti di kelasnya. Nanti bisa ditempel di ini ya, ditempel di pelana putih banner. Monggo. Bisa membuat keyakinan kelas apa yang ingin panjenengan susun bersama murid-murid panjenengan. Masih lanjut ya, monggo. Apa yang ingin panjenengan buat dengan siswa-siswi kita?
Kan gak makan piye? Makan. Ketutupan iki kenapa? Ketutupan iki. Ya. Nanti setelah ditulis saya minta dua teman guru untuk membacakan keyakinan kelas apa yang ingin panjenengan tuliskan atau sepakati di kelas panjenengan. Kalau sudah selesai bisa ditempelkan di panggung berikut depan ya. Mbak Nisa sampai bisa diberi musik biar nggak sepi. Kami teman-teman Bapak Ibu guru mengerjakan keyakinan kelas yang mau disampaikan, monggo bisa ditempelkan. Nanti saya minta dua teman bergantian untuk membacakan. Monggo. Saya bisa minta bantuan Bu Wiwi, nanti dibacakan ya keyakinan kelas yang sudah disusun teman-teman. Bu Wiwi sama Bu Ka. Difoto Pak Duduk ya. Monggo. Semuanya satu sudah? Oh iya. Monggo Bu Wiwi bisa dibacakan Bu Wiwi keyakinan kelas apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru? Monggo. Keyakinan kelas setiap anak istimewa mempunyai bakat dan minat sendiri. Mari gali potensi anak bersama-sama di kelas. Kemudian keyakinan kelas yang lainnya, yakinkan setiap anak berhak mendapatkan pengetahuan. Yakinkan setiap anak berhak mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang sama, tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Kemudian keyakinan kelas yang lain yaitu menghargai teman yang memimpin. Menghargai teman yang memimpin. Kemudian jujur dan tanggung jawab, disiplin dan tepat waktu. Menghargai jika ada teman yang masuk
piket sesuai jadwal dan mau kerjasama dengan siapapun. Ya, berarti nilai kerja sama. Selanjutnya ini dari kelas 4. Saling menolong, menghargai, tertib saat pembelajaran. Saling menolong, berarti nilai tolong menolong. Gitu. Kemudian yang dari kelas 3, sayang teman dan guru, tidak membuli teman, menjaga kebersihan kelas, memperhatikan apabila bu guru mengajar. Ya, ini menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang lain, bertindak dan berkata jujur di setiap saat. Berkata jujur. Saling menghormati dengan guru dan teman. Jujur dan tidak berbohong. Ya. Disiplin, mandiri dan bertanggung jawab atas semua perbuatan. Disiplin, mandiri dan bertanggung jawab. Ada lagi? Ya, ini yang dari kelas 1, berdoa. Doa. Sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian ada ice breaking. Ice breaking dulu. Dilakukan bila mengantuk. Ya, dilakukan. Berarti kalau tidak mengantuk tidak dilakukan, ya. Oke. Dilakukan. Kemudian yang lainnya, keyakinan kelas yang lain, saling menghargai antar teman, menjadi anak yang baik, Ya. selalu belajar. Sudah? Sudah. Sudah. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita semua bisa melaksanakan atau membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa kita. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih, Bu Wiwi. Lanjutnya, monggo bisa pertanyaan satu saja terkait dengan diseminasi yang saya paparkan tadi. Monggo. Terima kasih Bu Emi. Saya Bu Sulastri dari kelas 5. Mohon izin bertanya Bu Emi. Monggo, Bu. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan? Iya. Membangun. Terima kasih Bu Lastri. Tepuk tangan. Luar biasa pertanyaannya, nggih. Bagaimana cara membangun budaya positif? Nah, ini sekarang ini maraknya anak-anak masih ada suka membuli, nggih. Kita bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu tidak membuli temannya? Hal yang pertama kita lakukan adalah bahwa anak-anak itu harus diajak atau diingatkan dengan yang namanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, kita harus melakukan pembiasaan bahwa anak itu mencintai Sang Pencipta. Seperti apa? Contohnya, pagi kita ajak sholat duha bersama-sama. Masuk ke halaman kelas, anak-anak mengucapkan salam. Assalamualaikum Ibu. Nah, itu adalah juga termasuk budaya-budaya positif. Setelah itu kemudian yang kedua, budaya positif selanjutnya adalah anak diajarkan untuk saling menyayangi, saling menghormati dan jujur. Nggih? Jujur. Penting apa mboten Bu jujur? Penting nggih. Karena kalau sudah tidak jujur, apapun yang dia lakukan juga akan salah. Jujur tidak mengerjakan tugas, jujur datang terlambat, jujur tapi menzalimi temannya misalnya.
Bagaimana caranya mengajarkan anak jujur? Tetap juga iman dan takwanya kita kuati. Karena itu setuju pembiasaan di sekolah kita laksanakan sholat duha berjamaah, zikir bareng Bapak Ibu guru. Walaupun mungkin ada 1-2 tidak bisa ikut, tidak apa-apa. Cuma nanti tetap kita adalah bersama dengan anak-anak. Yang paling penting yang saya sampaikan tadi adalah satu, bahwa kita sebagai pendidik menjadi contoh, menjadi tauladan murid kita. Misalnya semoga di sini juga ada. Gurunya kok seneng ngomong kasar, ngomong yang saru, murid penjenengan piye Bu? Ikut, karena dianggap itu hal biasa. Makanya kita sebagai pendidik harus menyesuaikan. Wah, saya ini contoh di buku dan ditiru. Cara pakaian kita juga begitu, akan dicontoh anak-anak. Anak-anak akan lihat kita, ibu saya ini loh cantik, pakaiannya rapi, baunya wangi. Ya, pasti nanti di rumah akan meniru. Aku mau pakai seperti guruku, aku mau ternyapak wangi. Iya Ustazah? Nah, masih seperti itu Iya, kita sering berucap dengan anak, jangan sampai anak bangsa, waduh, kowe enak lakone. Dari jauh anak-anak sudah melakukan tunduk. Tapi kalau kita panggil, saya sini saya jajan, ya Allah, sabar menyapa toh. Nah, mungkin kalau seperti itu lebih apa ya? Lebih pede, marah gurunya tidak takut. Tapi kalau dari jauh dia sudah membeli ketoknya ilmu sampai ilmu metu kabeh, anak sudah takut tuh. Pasti dia akan berbohong. Berbohongnya kenapa? Supaya tidak dimarahi gurunya. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu beberapa hal baik yang perlu kita terapkan di SD kita. Semoga lelah kita menjadi lillah. Insya Allah mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Lanjut. Doanya. Monggo Ustazah di depan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan ini sudah terlampaui. Sekarang kita memasuki acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Safaqah. Monggo, cuma yang ngajak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah hormati, monggo kula akan saran-saran puji syukur kepada Allah. Nyuwun napa kemawon bebas. Ngaten nggih. Monggo kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwal wal ahwal wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, istajab lana kama istajabta li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa najina minal ghammi kama anjaytana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Bi fadlil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, matur sembah Bapak Ibu sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dimunajatkannya doa pada siang hari ini menandakan bahwa seluruh rangkaian acara mulai dari pembukaan sampai dengan penutup sudah selesai. Alhamdulillah. Tetapi rasanya belum afdol kalau keluarga besar SDN 1 Pelosok belum melakukan tepuk SDN 1 Pelosok. Yang di sini boleh untuk saran-saran SDN 1 Pelosok. SDN 1 Pelosok cerdas, terampil, berbudaya, iman dan takwa. Yes, Allahu Akbar. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian rangkaian acara desiminasi pada hari ini. Semoga CGP Ibu Emi Hayu Astuti mendapatkan kelancaran hingga pendidikan guru penggerak selesai. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Sampai berjumpa di agenda selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.